Waduh, nggak boleh ketemu dulu, memang siapa yang larang? Saya sudah bener itu ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, tokoh-tokoh gede, sama-sama NU itu besar. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu layak untuk ketemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketemu layak untuk ketemu, menegosiasikan Filistin itu bagaimana? Iya kan? Bahwa ternyata Netanyahu masih ngeyel, ya nggak apa-apa, yang penting sudah menegosiasi. Jangan kemudian, waduh nggak boleh ketemu dulu, memang siapa yang larang? NU itu gede. Rois Am jelasin dong bagaimana perkembangan Islam di internasional ini, kok Indonesia bisa, jelasin sana. Kalau nggak bisa datang ke sana, sana diundang ke sini. Tinggal PBNU inilah, carilah urusan yang sudah tidak diurusi oleh grassroots, yang nggak mampu diurus, yang nggak mampu diurus oleh grassroots, itu mesti diurus sama PBNU. Dan itu levelnya sangat elit. Elit dong, ngurus kekuasaan ini bagaimana? Ya kan? Tanfid ini melakukan komunikasi dengan organisasi yang setara dengan NU. Bisa jadi dengan organisasi Nasrani, bisa jadi dengan organisasi Yahudi. Gus Yahya melakukan, udah bener negosiasi itu. Nah, kelanjutan berikutnya adalah Rois Am ini datanglah ke Soviet sana, ceritakan kenapa Islam yang di Indonesia bisa jalan, yang di Soviet macet, yang di Afrika. Wah, ini kan butuh apa ya, kekuatan nalar dan berpikir yang ini tugasnya itu, karena yang lain udah yang ngurus. Yang ngajalali bakta di kampung sudah ada, jelasin kenapa dominasi Islam di Indonesia itu jalan. Sunnah-sunnah yang berat bisa dijalankan di Indonesia. Yang di Afrika tumpul, yang di Cina tumpul, yang di Eropa tumpul, yang tajam itu kan di sini. Dan jangan kemudian kita berkiblat kemana, karena kita hari ini pasar Islam terbesar ada di sini. Dan itu kita kan terusnya para wali. Wali bisa nanam dan kita nerusin. Nah, Gus Yahya ya sopir ya, ngangkut barang kemana terserah, monggo kan. Kan kesepakatannya dulu begitu mestinya. Ya ketemu dengan Romo, ketemu dengan pastor. Kan, iya kelasnya kan kelas Gus Yahya, kelas Tanfid. Ya udah bener dong, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu orang ateis itu. Tugasnya Gus Yahya itu. Kelas internasional dulu Gus Dur begitu soalnya. Punya kapasitas menasihati kan ya mustasyar. Ya sudah, makanya saya juga nggak perlu nasihatin, mau ngapain. Kita kan lihat sebenarnya gitu kan. Jadi kalau saya di bawah sih sederhana. Jadi elit-elit NU ini udah canggih belum ketika konflik kan gitu. Sebenarnya ini pembelajaran, saya juga mau ngelihat gitu lah. Canggih nggak ketika konflik. Terus kemudian apa yang dikonflikkan ini lepas atau malah dapat. Ini kan kita lihat malah ini sudah canggih belum gitu. Kalau zaman Gus Dur kan konfliknya itu canggih. Iya, konfliknya itu berhadapan dengan kekuasaan. Bagaimana mensiasati NU tetap eksis, tapi kekuasaan juga bisa mengerti. Nah, itu kan konflik kualitatif itu. Betul. Nah, saya kan mau melihat aja. Kalau gitu ya mungkin harus ada PKP jilid 2 lah. Artinya kalau konfliknya ini tiba-tiba nggak mutu ya, memang ya bahkan Rois Am juga harus ikut PKP. Atau ketua Tanfid juga harus ikut pelatihan kader gitu. Ya kan? Kalau konfliknya tiba-tiba nggak kualitatif, tiba-tiba kayak konflik pecat-memecat itu kan di PMI juga udah begitu. Ya cabang PMI, rayon. Kita di bawah sih udah canggih belum. Jadi kalau kemudian itu canggih, pinter gitu mengelola konfliknya, nggak brutal kayak begini. Saya percaya bahwa kemudian saya punya gambaran bahwa al-muhafadzatu alal qudimi sholeh ini juga sudah landing, udah bagus. Nah, tinggal siap nggak wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau menjadi konflik kayak gini lucu-lucuan ya, kayaknya juga masih harus latihan deh. Saya nggak melihat ini siapa yang ada di belakangnya apa seru. Saya lihatnya ini, tapi kok ini belum kualitatif itu lah. Berkualitas masih itu konflik RT, masih kelas lah, mungkin basicnya karena NU itu basicnya masyarakat
menengah ke bawah. Ini masih konfliknya kelas bawah ini belum ada yang kualitatif, baru ngotot-ngototan kayak. Saya sih ngeliatnya gitu. Tapi mengkhawatirkan nggak, Gus? Maksudnya dampak dari konflik ini? Agak juga. Enggak juga lah. Apa yang terburuk yang bisa terjadi dari konflik ini? Ya kita lihat aja gitu kan. Paling juga nanti maksa pemerintah untuk turun tangan. Ini paling juga gitu nanti kalau nggak ada juntrungnya. Ya karena nggak mungkin juga terus bikin kantor PBNU baru kan juga biayanya gede. Mahal lah, di atas 100 miliar itu. Yang diperebutkan cuma segitu. Kalau memang canggih bikin aja kantor PBNU baru gitu. Wah itu baru keren. Iya ya harusnya. Nanti setelah konflik ada PBNU baru kan enak itu anunya apa kantornya. PBNU bersatu. Nah kantor yang lama bisa dipakai apa lagi kan gitu. Nggak ada itu gimana? Coba kalau konfliknya keren gitu ya bikin. Saya sebenarnya kalau membayangkan mau konflik keren itu gelar muktamar gitu, guys. Kan misalnya kan dulu kalau ada partai-partai paling muktamar juga kecil-kecil ini. Gimana? Orang muktamar itu tanggungannya gede. Mahal kan, Gus? Mahal lah muktamar itu. Nanti ada yang jualan soto, ada yang jualan apa. Kalau penjual sotonya sih seru-seru aja sebenarnya. Kalau semakin rajin muktamar kayaknya semakin seneng gitu. Nggak serius gitu loh. Jadi orang yang kalau saya soalnya ngelihatnya ini, saya ngikuti perkembangan konflik di PKB. Kalau PKB kualitatif. Iya sekarang jadi partai gede. Ini kan saya lihat ini jangan-jangan lucu-lucuan itu nanti kan. Saya nggak kayak ini konflik ini. Jadi makanya ya udah biar didengar aja ini saya ngomongkan. Tak lihat ini konflik ini kualitatif atau enggak. Bisa masuk ke lini-lini yang dicita-citakan oleh NU atau enggak. Kalau tiba-tiba kemudian hasil konflik malah lini-lini yang tadi dicitakan NU yang udah mulai masuk malah mundur lagi. Nah ini konflik ini kelas sudra, bener-bener kelas sudra ini. Jadi ketinggian kalau disebut ada sengkuninya, ada apa itu kan konflik kesatria itu. Kan mulai ada sering sengkunian. Itu kan konflik kesatria, Kurawa, Pandawa itu kan. Itu kelas-kelas Brahmana itu. Ini kayak kelasnya apa? Belum sampai ke situ lah. Ini masih otot-ototan ADRT. Itu kan konflik di cabang PMI. Ya saya nggak khawatir sebenarnya. Saya mungkin orang yang tidak terlalu khawatir itu. Kalau capaiannya nanti lini-lini yang tadinya nggak bisa ditembus kok bisa ditembus karena konflik ini, nah itu baru kualitatif. Iya kalau yang diperebutkan nggak dapat, lini-lini yang tadinya bisa ditembus malah mundur. Ya, jadi kalau saya ngelihat prinsip nanam ini deh, prinsip kazarin seperti tanaman. Islam itu seperti tanaman. Di Indonesia ini kan keren kan. Bener-bener akhraja syat'ahu fa'azaru fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Bener-bener mendominasi. Pasar Islam ini bener-bener jalan di sini. Iya, pasar Islam bener-bener jalan dan kita terbuka gitu. Enggak, yang di Eropa nggak jalan. Nah ini kan mestinya dikomunikasikan ke internasional. Yang mengkomunikasikan? Rois Am dong. Iya kan? Nah, Tanfid ini melakukan komunikasi dengan organisasi yang setara dengan NU. Bisa jadi dengan organisasi Nasrani, bisa jadi dengan organisasi Yahudi. Jadi maksudnya apa yang dilakukan Gus Yahya itu sudah benar dengan benar aja sebenarnya, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, negosiasi kan? Kan Gus Yahya tidak kemudian jadi Yahudi. Enggak kan? Netizen aja yang bilang Gus Yahya Yahudi. Gus Yahya melakukan udah benar negosiasi itu. Nah, kelanjutan berikutnya adalah Rois Am ini datanglah ke Soviet sana, ceritakan kenapa Islam yang di Indonesia bisa jalan, yang di Soviet macet, yang di Afrika. Ini kan butuh kekuatan nalar dan berpikir yang ini tugasnya itu, karena yang lain udah ada yang ngurus. Yang ngajalali bakta di kampung sudah ada, jelasin kenapa dominasi Islam di Indonesia itu jalan. Sunnah-sunnah yang berat bisa dijalankan di Indonesia. Yang di Afrika tumpul, yang di Cina tumpul, yang di Eropa tumpul. Yang tajam itu kan di sini. Itu kalau dalam bayangan saya itu pekerjaan Rois Am. Ketemu dengan ulama-ulama Soviet, ketemu dengan ulama itu, jelasin kami di Indonesia begini sampai mereka paham. Jelasin ke ulama Yaman itu.
Dan jangan kemudian kita berkiblat kemana, karena kita hari ini pasar Islam terbesar ada di sini. Dan itu kita kan terusnya para wali. Wali bisa nanam dan kita nerusin. Nah Gus Yahya ya sopir ya, ngangkut barang kemana terserah monggo kan. Kan kesepakatannya dulu begitu mestinya. Ya ketemu dengan Romo, ketemu dengan pastor. Ini kan, iya kelasnya kan kelas Gus Yahya, kelas Tanfid. Ya udah bener dong, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, ketemu orang ateis itu. Tugasnya Gus Yahya itu. Kelas internasional dulu Gus Dur begitu soalnya. Ya kan. Nah, yang lain soalnya sudah ada yang ngurus. Coba deh urusannya dong. Manakiban ada yang ngurus. Tablek sudah ada yang ngurus. Udah ada yang ngurus. Saya di pondok setiap malam Jumat dari jam 8 sampai jam 2 pagi, jam setengah 2 pagi. Nyari jadwal podcast susahnya minta ampun. Iya kan, dan setiap itu masyarakat datang semua. Saya nggak pernah kok kemudian tanya kiai-kiai yang lain. Mereka terus tiba-tiba mau mulutan terus sumbangan PBNU, nggak pernah. Ngurusi sendiri. Nggak pernah ada. Ada orang mati sampai 7 hari 7 malam ya nggak pernah ada, terus kemudian PBNU bantu itu yang enggak. Mereka sudah hidup, sudah ada yang ngurus. Tinggal PBNU inilah carilah urusan yang sudah tidak diurusi oleh grassroots. Yang nggak mampu diurus. Yang nggak mampu diurus oleh grassroots itu mesti diurus sama PBNU. Dan itu levelnya sangat elit. Elit dong, ngurus kekuasaan ini bagaimana? Ya kan? Kalau ketemu dengan kelompok-kelompok menjelaskan Islam pada kelompok-kelompok yang disebut objek dakwah itu, saya cukuplah dengan beberapa teman. Cukuplah itu, tembus itu suku-suku pedalaman itu kita aja cukup lah. Saya biasa menembus dengan kelompok Bromo Cora, kelompok untuk menjelaskan Islam pada mereka. Itu sudah cukup banyak. Nah, urusilah sesuatu yang nggak bisa diurus sama grassroots, sama pengurus cabang, sama pengurus ini nggak bisa diurus, itu urusan PBNU. Mengintip bagaimana kira-kira presiden tahun 2000 siapa ini? Itu cloud ke langit itu dibuka sana itu. Istiqoroh itu kelasnya ini. Jadi jangan kemudian ngurusi SK ditahan, itu janganlah yang kayak gitu. Siapapun yang terpilih di tingkatan bawah ya itu semuanya NU. Makanya nggak usah terus tiba-tiba ini kiai panggung, ini kiai nanam semua, ini kiai kita. Itu kan baru-baru akhir-akhir ini NU itu nggak gitu. Semua bergerak di lininya masing-masing. Karena ahli sunnah wal jamaah itu bagaimana orang digiring kepada ajaran Islam dari pintu yang masuk. Ada yang baru bisa ditanam sholat itu cuma maghrib toh ada. Ada yang baru seminggu sekali Jumatan ada. Ada yang baru setahun sekali Lebaran ada. Puasa juga ada yang baru depan sama belakang tengahnya bolong. Bahkan ada yang ngaku puasa tapi enggak. Tapi ikut Lebaran. Iya kan? Ngecat rumah. Ini urus lah sesuatu yang nggak bisa kita urus di bawah. Iya, yang nggak bisa ke dokter minta suwo udah kita urus. Artinya yang terjadi ini karena di level PBNU itu tidak kompak dan mampu ngurus sesuatu yang sangat elit itu. Iya, nggak bisa diurus itu. Kayaknya tak lihat gitu, makanya terus ada kelihatan eksklusif. Akhirnya ngurus yang di bawah-bawah, akhirnya involutif. Ya involutif kan, kayak ngupas bawang. Bulat. Iya kan tengah-tengahnya bolong. Udah matanya pedes sampai tengah-tengahnya bolong. Gak ada apa-apanya. Iya. Saya selalu begitu bayangin itu. Nahdlatul Ulama menggelar konferensi internasional. Ya. Saya teringat kalau ngomong begini ingat sama almarhum Bunda Lili Wahid. Ya. Yang selalu cerita sesuatu yang gede dong. Gede. Yang bisa dimainkan oleh NU. Iya. Jadi sedih juga. Gus Yahya sudah bener itu ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, tokoh-tokoh gede, sama-sama NU itu besar. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu layak untuk ketemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketemu layak untuk ketemu menegosiasikan Filistin itu bagaimana? Iya kan? Bahwa ternyata Netanyahu masih ngeyel, ya nggak apa-apa, yang penting sudah menegosiasi. Jangan kemudian itu nggak boleh ketemu dulu, memang siapa yang larang? NU itu gede. Rois Am jelasin dong bagaimana perkembangan Islam di
internasional ini kok Indonesia bisa, jelasin sana. Kalau nggak bisa datang ke sana, sana diundang ke sini. Tiap bulan rutinan ngaji. Kiai Rois Am yang ngasih pengajian, bukan Rois Am sebagai pendengar. Apalagi jadi follower, nggak boleh Rois Am jadi follower siapa gitu. Wong paling kuat kok. Di depan ulama-ulama Saudi, ya beliau harus ngomong. Bukan kemudian mendengarkan ulama Saudi cerita. Di depan ulama Yaman ngomong. Jangan kemudian mendengar ulama Yaman cerita. Di depan ulama-ulama Suriah ngomong beliau mestinya. Ini loh resolusi konflik yang kami alami, begini-begini ceritain. Jadi kelasnya ini kelas internasional beliau dua ini. Seharusnya, sewajibnya. Iya. Jadi akhirnya yang karena sudah ada yang ngurus semua, Zal. Di bawah itu nggak ada lini yang nggak ada yang ngurus. Yang ngaji dengan tukang ojek ada. Kan gitu. Jadi nggak usah emosi, semua ada yang ngurus. Yang nggak suka NU juga sudah ada yang ngurus. Yang suka jenggotan juga diurus sama Ustadz Khalid Basalamah. Udah biarin aja. Mereka bisa sholat karena Ustadz Khalid, udah bagus saja. Ada yang bisa diurus sama Pak Ustadz Sukino, ya udah biar aja. Bisa Islam lewat Pak Sukino, kita kita nggak usah terus tiba-tiba. Kenapa tidak semuanya lewat kita? Nggak usah gitu. Kan ada itu yang bisa diurus sama Ustadz Reza Basalamah. Ya udah biar aja. Pada akhirnya hajinya tetap ke Ka'bah, itu nggak ada. Paling beda masjid gitu aja kan, beda masjid di sini. Adanya juga sama, jangan-jangan surganya juga nanti berdekatan kan. Kita ini kadang nggak rela gitu loh. Islam diurus sama orang gitu, akhirnya kita juga nggak bisa ngurus kan. Sementara nggak semuanya bisa kita urus, kegedean kan. Udah biar, kalau saya sih gitu aja sebenarnya. Nah, yang sudah diurus sama masyarakat bawah, yang sudah diurus sama kiai-kiai kampung, udah jangan ikut ngurus. Biar nggak overlap. Ya biar nggak overlap, ya kan. Nah, urus yang gede itu. Sana ketemu dengan Nahdlatul Ulama, ketua NU-nya, ketemu dengan ketua-ketua organisasi agama di Amerika, orang-orang agnostik sana temui, ya kan. Yang Rois Am bagian ketemu dengan kelompok-kelompok internasional sama Muslim, bila perlu juga dengan tokoh-tokoh spiritual agama lain, temu, ceritakan. Ya kalau nggak bisa diceritain ya adu kekuatan. Kalau Nabi dikasih mukjizat, wali dikasih karomah, tunjukkan bahwa Rois Am punya maunah yang kuat. Begitu habis ketemu terus kemudian tokoh yang satu nggak bisa berdiri gitu kan, keren itu. Lah iya dong. Iya. Kan gitu. Iya. Yang jahil aja punya istidraj. Harus punya dong. Harus ditunjukin itu. Rois Am bikin perintah kepada ketum. Dilihatnya ketum bangkang gitu langsung aja saya akan nyatakan kalau nggak patuh sama Rois Am, batuk 70 hari 7 malam. Itu maunahnya keluar. Batuk beneran. Batuk beneran. Itu baru Rois Am. Keren itu. Kalau saya lihatnya kiai itu gitu. Saya suka gitu, soalnya kalau lagi jengkel, udah deh, lu nggak manut, awas yo. Oh, gak iso mulai tutup omah, bisa muter seminggu gak ketemu jalan pulang. Saya kan lihatnya itu jadi seru, jangan gitu, jadi keren gitu lah itu sebenarnya kan. Rois Am gitu, Rois Am itu, waduh, kalau begini terus tiba-tiba Gus Yahya nggak bisa keluar dari PBNU atau kuncinya macet gitu kan, nggak bisa masuk ke PBNU. Ya itu seru gitu. Itu jadi organisasi ulama itu punya maunah, punya keramat betul. Tempatnya dari keramat raya kok. Jadi misalnya jauh perlu tiba-tiba pakai. Nah kalau Gus Yahya nggak punya maunah ya pantas lah, karena Gus Yahya ini kan tanfit kan, supir ini ya sakit cekelnya lah, ceklongan di kita. Saya bayangin Rois Am ketika Gus Yahya bangkang itu, tiba-tiba Gus Yahya pasti akan datang ke sini. Kenapa? Itu Gus Yahya nggak bisa masuk ke PBNU, ketika menyentuh dia terlempar. Saya ini mungkin pikiran Brahma Kumbara. Jadi jangan kemudian otot-ototan.
Ketika ribut di situ ngajuin Pak No. Ini kan sama akhirnya kelas Rois Am ini akhirnya sepertinya sama dengan kelas Tanfid. Rois Am itu duduk di rumah gitu, nggak usah penjelasan. Pokoknya nanti secara nggak sadar Gus Yahya pasti datang ke kantor Rois Am, kemudian minta maaf. Itu kan keren gitu. Jadi nggak kemudian ributnya begini. Kalau bayangan saya itu gitu, wiritan gini, tiba-tiba semua yang nggak pro Rois Am Jadi nggak bisa masuk PBNU gitu. Tiba-tiba hormat gerak semua di depan kantor PBNU. Saya bayangin itu kan seru, kayak zaman Sunan Kalijaga yang menantang Sunan Kalijaga nggak bisa bergerak 7 hari gitu. Ya Kan kita ada kan, Rasul punya mukjizat. Mukjizat itu terbuka, semua orang tahu. Orang Bangkang efeknya ini. Nah, Wali Karomah efeknya ini. Rois Am Maunah efeknya ini. Jangan kemudian nyebut kualat, nggak ada ininya, nggak ada efek terbukanya. Tiba-tiba Gus Yahya masuk rumah sakit karena nggak bisa keren. Saya pernah diskusi gitu kan sama Gus Dur, sama Bu Lili, sama Gus Im. Ingat itulah kita diskusi itu yang hilang gitu loh. Jadi orang nantang keulamaan Rois Am tapi tetap aja biasa-biasa aja, nggak seru. Rois Am ya Allah, ini tanfidku sudah bangkang ini. Tunjukkan jalan, tidak bisa masuk ke kantor gitu. Jangan kemudian rebutan kantor pakai pleno gitu, nggak seru gitu. Karena saya kayaknya gitu lebih NU banget lah itu. Yang dikhawatirkan sebentar lagi rebutan kantor. Nah itu nggak seru gitu kan. Saya bayangin ini kelas partai. Lah iya kan, itu kan kelas PMII kan gitu. Jadi nggak kualitatif sama sekali. Kalau nggak kualitatif, ngapain sih bikin konflik? Itu juga ngapain? Kan mestinya sadar toh bahwa pelanggaran kepada ADART sekecil apapun pasti buntutnya panjang. Tidak ada pecat memecat, tidak ada udah. Daripada terbuka tapi nggak kualitatif. Anak sekarang itu pinter melihat dengan analisa sederhana. Ini nggak kualitatif. Jadi nanti lama-lama konflik nggak mendengar. Iya. Hanya meneruskan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau nggak konflik nggak menarik kan, nggak seru. Jadi nggak seru. Jadi konfliknya itu sama-sama konflik seperti konflik tanfid pada ADART apa ya nggak ada selesainya. Wong ADART disepakati di muktamar. Nah, kalau kembali ke situ ya harus kembali ke muktamar kan gitu aja. Terus kalau muktamar dipercepat paling juga nggak seru kan, kita juga nunggu muktamar yang rame. Warga NU itu nunggu muktamar yang rame karena apa? Datang ke situ, ada yang jual kumpul-kumpul rombongan liar. Emang yang muktamar itu cuma ketua doang? Enggak. Kalau muktamar cuma ketua doang itu bukan muktamar. Pleno. Kita itu nggak main, makanya saya itu ada cerita muktamar dipercepat. Ngapain juga? Kami itu bagi kami muktamar itu ya kita bisa datang berbis-bis. Urunan. Serunya muktamar kan itu memperkenalkan anak-anak ini lo NU. Nak besok kamu ngurus itu lo bendera kakekmu, buyutmu, ayo. Nah itu kiai-kiai keren kan, ya Allah nak, putih-putih keren itu kiainya. Kamu jangan lupa ya, jangan lepaskan ini. Contohlah ini. Itu kita bisa lakukan di muktamar. Saya bawa anak saya, keluarga saya waktu ke muktamar Lampung, muktamar Jombang, seneng sekali walaupun yang kecil cuma beli harum manis. Tapi kalimat muktamar itu lekang. Tapi kalau kemudian ini muktamar 1, muktamar 2, terus tiba-tiba kecil-kecil, lah itu pendidikannya apa? Kan muktamar. Ya nggak muktamar kalau sedikit. Ya nggak muktamar, muktamir. Muktamirin itu nggak ada muktamir ot gitu. Jadi itulah saya kan. Jadi kalau tiba-tiba MLB muktamar luar biasa, ya kan terkasihan juga. Anak-anak kita kasih pelajaran apa? Kan gitu. Walaupun lempar-lempar kursi juga seru kok, nggak apa. Yang di dalam, yang di dalam, di luar kan tetap aja ketawa-ketawa cerita itu lo gendero NU kulo
4 ayat itu. Ini perspektif masyarakat bawah ya. Saya nggak sedang tidak mewakili masyarakat elit yang mereka ini kan kelasnya memang sudah kelas elit. Tapi kan bahwa muktamar itu bukan sesuatu yang sederhana. Emang mereka mau mutusin pindah ketua gitu aja? Enggak juga. Muktamar itu milik umat. Iya kan? Muktamar itu milik umat. Orang bisa kumpul, bisa jual es, bisa jual dawet, saling berkenalan antar cabang. Nanti gimana? Siapa tahu ada yang punya putri cantik apa kan, biasa. Itu maka kemudian ada cerita muktamar dipercepat, muktamar luar biasa. Ngapain? Kesian kita nunggu 5 tahunan. Kalau nggak selesai mungkin kan akan ke pemerintah, akan gitu. Ya kalau ke pemerintah pasti, tapi kalau pemerintah turun tangan kayaknya juga enggak juga. Kenapa? Ya karena nggak menjelang pemilu kan. Makanya iya, emang pemerintah juga udah biarin aja deh, capek-capek sendiri. Paling gitu. Saya presiden pun saya begituin. Udah deh dibikin sendiri biar capek-capek sendiri. Nah kalau menjelang pemilu kan ada kepentingan enak kan. Partai juga butuh, ya, electoral threshold juga membutuhkan, one man one vote juga membutuhkan. Jadi dibiarin aja sampai mendekati 2029. Kalau saya presidennya, karena nggak mengganggu apa-apa. Nggak mengganggu apa-apa. Jalanan juga nggak macet. Konflik BPN ini kan nggak mengganggu apa-apa. Pasar modal juga nggak terganggu. Benar. Terganggu apa? Ini kan konflik yang tidak mengganggu apa-apa sebenarnya. Jakarta juga nggak macet. Lebih macet kemarin Mata Elang sama polisi itu, jalanan Toba sampai macet. Coba kalau konflik misalnya dengan Indofood gitu, terus tiba-tiba dia jengkel gitu mobil Indofood 25% perusahaan pabriknya dikurangi produksinya, Indomie nggak jalan, wah itu baru kerasa ribut. Dengan Sinarmas misalnya lagi ribut, minyak goreng hilang 25%, ribut pasar. Ini kan konflik nggak ada ribut, nggak ada efeknya sama sekali. Kalau dibilang nggak ada ributnya berarti selama ini di dalam level tertentu di hitungannya elit sebenarnya NU tidak sebegitu berpengaruh. Ya kalau PMII masih lumayan ya. Demo macet di perempatan itu masih dipikir kalau PMI. Kalau ini kan konflik pasar juga jalan. Terus ganggu apa? Nggak ganggu apa-apa. Coba ganggu apa? Coba hitung. Ganggu pikiran aja. Ya pikiran bagi orang-orang yang diajak berpikir itu tadi. Nggak ganggu apa-apa. Nggak ganggu apa-apa. Pasar jalan, bursa efek juga tetap jalan, bandara juga lancar. Togel juga tetap jalan. Togel judi online juga tetap. Dan penghasilannya lebih gede. Nggak ganggu apa-apa. Ya kan bagi yang berkonflik kan itu buat latihan seru-seruan gitu aja kayaknya. Kan sudah di PMI harusnya. Ya mungkin bagi yang belum ber-PMI, Jakarta ada konflik gini juga jalanan tetap lancar-lancar aja. Orang ngopi juga biasa aja. Ya kan? Kalau PMI masih lebih efektif konfliknya. Bikin macet. Iya dulu di perempatan gitu macet itu se-HI kan. Kampus tutup. Nah, kalau ini apa? Makanya jadi saya kalau lihatnya di bawah ini apa sih ini konfliknya? Kayaknya nggak ada apa-apa. Paling orang berbondong-bondong datang ke sebuah hotel ikut pleno, nanti berbondong-bondong ke kantor PBNU pleno, nggak mempengaruhi apa-apa. Tambang yang diributkan juga tambang di sana tetap jalan. Belum jalan ini yang tambang yang orang-orang lain itu kan udah jalan. Coba semuanya jalan kok. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa jalan, pengeboran minyak juga jalan. Tidak mempengaruhi harga cabai juga nggak berpengaruh. Iya. Nggak ada berpengaruh apa-apa. Ya kan? Emang terus Merak Bakahuni macet juga enggak. Ya ini jangan terlalu sensi lah. Orang pemerintah juga ngelihat ya udah biarin aja orang nggak mengganggu apa-apa. Dan lebih seru kan nanti bagi kelompok-kelompok politik kan sebenarnya lebih seru aja. Jadi nanti kalau pecah-pecah gini kan borongannya nggak satu pintu kan, kan itu lebih murah. Apa-apa. Saya sehari itu bisa ketemu dengan 100.000 orang NU kan bisa ngaji itu pagi, siang, sore, malam 2. Saya itu keseringan 5 kali sehari. Satu tempat rata-rata di atas 5 sampai 10.000. Lah kalau kemudian 5 tempat itu kan 100 ribuan.
Dan biasa aja. Biasa aja. Kemarin malah ketawa itu di Kudus itu saya bilang, karena ketemu lurahnya kan. Lurah terus bilang, lurahnya kan kecil hitam gitu. Saya bilang, wah ini CEO yang menyamar. Itu malah orang ketawa semua, berarti kan semua nonton drama Cina. Jangan-jangan lebih populer drama Cina. Jadi nggak ganggu apa-apa, bener deh. Cerita tentang tambang, cerita tentang ini nggak ganggu tambang yang lain. Tambang yang lain juga tetap jalan, ngangkut batu bara juga tetap jalan, nikel tetap jalan. Mana yang terganggu? Coba. Iya. Apa Mulutan juga terganggu? Enggak juga. Punya kiainya masing-masing. Ada suka kiai yang sulit, ya milih kiai itu suruh pidato. Ada suka yang kiai yang ketawa-ketawa, ya pasarnya ada. Undang kiai yang kekek ada. Ada yang suka kiai yang suka menghibur, sambil bawa nyanyi, bawa organ juga ada, pasarnya juga ada. Terus ini dipikir terus nanti konflik terus Mulutan libur? Enggak juga. Enggak juga. Ini menjelang Isra Mi'raj ini, waduh, saya udah nata tanggal aja udah pusing. Jadi gitu. Coba kalau tiba-tiba gara-gara konflik terus nggak ada Mulutan, waduh, enggak juga. Orang sekarang udah bersiap-siapan Isra Mi'raj. Nanti persiapan ruahan. Nanti terus persiapan Maulid halal bihalal, ya kan, itu Quran. Masih semuanya masih komplit. Ada masyarakat itu yang pengen kiai yang daki-daki, ada itu. Ngundang kiai yang ribet gitu, dalil-dalil ada. Ada yang pasar kiai yang dari awal sampai terakhir ketawa sampai ngakak sampai sakit, ada. Itu NU itu nggak akan pernah sepi gitu. Ada yang kiai yang pakai musik gitar cicing, ada. Dan itu pasar itu malah udah NU biasa gitu. Nggak ada yang berubah. Bangun masjid juga masih jalan. Ya kan, cobalah datang ke tempat saya itu dengan dinamika PBNU begini, apa kemudian orang datang ke tempat saya terpengaruh? Enggak juga. Iya, saya diolok-olok sama ini yang model begini. Enggak, pasarnya juga ada. Yang nggak suka sama saya nggak akan ke tempat saya, yang suka saya tetap aja datang. Ada yang kiai yang rumit, ya juga pasarnya ada. Keras gitu, dia ada yang datang ke situ, ya ada. Yang hobi basul masail, ya basul masail dia tetap ada. Bahkan orang NU yang hari ini kemana-mana masih keliling pakai sonhorak, ada semua, nggak ada deh. Udah, NU itu masih aman kalau dibawa. Jadi apa artinya konflik ini? Ya latihan. Tak lihat. Mahal sekali. Nggak mahal juga. Alah, berapa sih?